Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1825. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu adalah leluhur seribu tulang. Dia menatap matanya dengan gembira, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh dan dia gemetar karena kegembiraan. Kincen hanya meliriknya sedikit lalu kemudian berbalik untuk melihat Kaisar Simei. Ditatap oleh Kincen, Kaisar Simei merasa sedikit lemah karena suatu alasan. Aku adalah sosok yang agung, bagaimana aku bisa takut pada anak kecil seperti itu? Kata Kaisar Simei. Dia dengan cepat sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya, menghilangkan jejak ketakutan di benaknya. Kekuatan tingkat Kaisar yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan dengan ledakan itu langsung menyelimuti semua arah. Boom! Dalam sekejap, Guilong dan yang lainnya di bawah semuanya membungkuk kesakitan dan tulang-tulang di sekujur tubuh mereka mengeluarkan erangan yang sakit. Dan napas di tubuh mereka terus-menerus ditekan seolah-olah mereka akan meledak. Keagungan tingkat Kaisar sangatlah menakutkan. Nah, apa yang terjadi padamu? Dalam waktu singkat, kamu telah menyentuh ambang batas tingkat Kaisar. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kata Kaisar Simei. Dia menyipitkan matanya, sosoknya yang seperti ular pelan berjalan di kampaan. Sisik ularnya itu berwarna-warni mengandung cahaya ilahi Dao. Dan cahaya bersisik yang menembus tubuh bagian atas yang bahkan lebih menarik perhatian dan menyilaukan. Kaisar Simei perlahan mendekati Kincen dan aura tingkat Kaisar yang menakutkan menyapu. Mengguncang kehampaan, mengguncang seluruh aula dan membuat suara keras yang membanting. Apa tingkat Kaisar Semi? Mendengar kata-kata itu, Guilong dan yang lainnya menatap Kincen dengan kaget dan tercengang. Tuan Muda Chen telah mencapai tingkat Kaisar Semi. Seribu tulang juga menatap Kincen dengan napas pendek, matanya merah. Dialah yang paling mengenal Kincen di antara semua orang. Anda harus tahu bahwa sebelum datang ke dunia bawah ini, Tuan Muda Chen-nya baru saja menerobos tingkat pertama transenden. Namun sudah berapa lama waktu berlalu? Apakah Tuan Muda Chen sudah menjadi tingkat Kaisar Semi saja? Apakah itu masih manusia? Itu adalah tangga yang telah aku lalui sepanjang hidupku dan aku tidak pernah melewatinya. Pada saat ini seribu tulang tidak bisa menahan gemetar. Dia gemetar seperti orang ketakutan dan tidak bisa lebih bersemangat lagi. Ngomong-ngomong, siapa nama anak yang membawaku ke lautan semesta saat itu? Leluhur Iblis Abis. Ya, dia orangnya. Dia orang baik. Memikirkan air mata leluhur Iblis Abis. Seribu tulang yang terharu. Jika bukan karena leluhur Iblis Abis saat itu, bagaimana mungkin dia bisa datang ke alam semesta awal dari dunia bawah dan lalu bertemu Tuan Muda Chen sebelum menyerah padanya? Tentu saja seribu tulang juga bersyukur karena dia bertemu dengan guru lamanya, yaitu Kaisar Agung Yaoming. Kalau tidak, dia akan menjadi jiwa yang mati di tangan Tuan Muda Chen. Leluhur tua Yuan Mo itu, kamu orang baik, jangan khawatir, aku akan membakar lebih banyak dupa untukmu di masa depan, kata seribu tulang. Dia berkata dalam hati. Pada saat ini paksaan mengerikan dari Kaisar Simei menyapu mengalir keluar seperti lautan dan aura tingkat Kaisar Agung menekan Kincen dengan parah. Ini seperti menghancurkan gunung dan menjatuhkan pilar. Namun saat berikutnya wajah Kaisar Simei berubah dan dia di bawah tekanan tingkat Kaisarnya, Kincen tetap tidak bergeming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah putra ini sudah menarik pertahanan formasi jiwa ilahi 4 elemen? Saat ini Kincen sendiri menatap Kaisar Simei dengan ringan dengan seringai di sudut mulutnya. Kaisar Simei, aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Mengapa kamu pikir kamu bisa menantangku jika kamu menarik diri dari formasi? Itu konyol. Apa maksudmu? Kata Kaisar Simei mengecilkan pupil matanya dan terkejut. Kincen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Otak adalah hal yang baik, tetapi sayangnya kamu tidak memilikinya. Tuan muda ini mengerti mengapa kamu
dikomplotkan oleh Jialu Mingju saat itu. Ternyata kamu hanya memiliki dada yang besar saja, tetapi kamu tidak memiliki otak. Dengan mengatakan itu, Qin Chen juga melirik dada Kaisar Simei. Ketika yang lainnya mendengar ini, mereka semua tercengang dan 1000 tulang juga menatap dada Kaisar Simei. Sial, ada apa? Tuan Muda Chen menganiaya Kaisar Simei. Kaisar Simei pun mengikuti tatapan Qin Chen dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya sendiri, matanya yang silau oleh cahaya yang bersinar. Salah. Tiba-tiba Kaisar Simei menyadari bahwa Qin Chen sedang memarahi dirinya sendiri karena bersikap bodoh dan langsung marah. Kamu lancang. Dia sangat marah sehingga dadanya langsung naik turun dan wajahnya memerah terlebih dulu dan dia lalu pucat. Sejak aku masih kecil tidak ada yang berani mengatakan itu kepada diriku. Cari mati. Kaisar Simei tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi dan boom. Pupil mata vertikal emasnya berdiri, sosoknya tiba-tiba meregang dan bagian bawah tubuh ularnya tiba-tiba terangkat. Ekor ular warna-warni itu berenang menjauh dengan cepat dan berliaran di sekitar Qin Chen. Boom! Di kehampaan langit dipenuhi bayangan ular dan Guilong juga yang lainnya merasa pusing di benak mereka. Aliran asal dalam tubuh mereka mandek dan detak jantung mereka berhenti seolah-olah mereka akan mati di tempat. Dalam sekejap tubuh ular berwarna-warni yang tak berujung telah membungkus Qin Chen dan saat berikutnya akan meremas Qin Chen dengan keras. Namun sebuah suara acuh tak acuh terdengar di kehampaan dan dengan suara itu seluruh aula tiba-tiba berguncang. Kaisar Simei merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertahankan mengalir turun dan dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak bergerak. Sudah berakhir. Saya melihat bahwa di kehampaan satu demi satu pembatasan pola rahasia telah menyala pada suatu waktu. Tercetak di tubuh Kaisar Simei seperti jimat memenjarakannya dengan kuat di kehampaan. Kaisar Simei tampak ketakutan dan marah. Dia berjuang keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, sosoknya tetap tidak bergerak seolah membeku. Kekuatan macam apa ini? Kata Kaisar Simei mengubah wajahnya, ekspresinya ngeri. Dan dia melihat pembatasan pola rahasia di sekitarnya. Kamu sudah mengendalikan pembatasan di sini? Kata Kaisar Simei dengan terkejut. Ya, jika tidak, kata Qin Chen mengangkat kepalanya dengan seringai acuh tak acuh di sudut mulutnya. Alasan mengapa Qin Chen menarik diri dari formasi besar sebelumnya itu adalah karena dia telah sepenuhnya mengendalikan pedang karat misterius. Di dalam bagian pedang karat misterius, Qin Chen dapat menekan Kaisar Simei dengan hanya satu pikirannya. Dan tidak perlu lagi menggunakan formasi besar pembentukan jiwa elemen. Sungguh konyol bahwa Kaisar Simei mengira bahwa dia sudah terbebas dari masalah. Qin Chen melangkah keluar dan perlahan-lahan mendatangi Kaisar Simei di bawah tatapan semua orang. Melihat wajahnya yang cantik dan memikat, Qin Chen mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengangkat tangan Kaisar Simei. Dagunya yang terangkat sangat lembut. Kaisar Simei mendengus dengan teredam. Wajahnya tiba-tiba memerah dan aura Kaisar mengalir deras di tubuhnya sementara pupil matanya yang vertikal bergetar. Mencoba melepaskan diri dari belenggu di sekitarnya. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskan diri, tubuhnya tampak seperti besi tuang dan dia tetap tidak bergerak. Jangan buang energimu dengan sia-sia, kata Qin Chen menatap pupil vertikal emas milik Kaisar Simei. Dia berkata dengan ringan, kamu tidak bisa melepaskan diri dari dunia ini. Hanya ada dua jalan di depanmu sekarang, satu adalah kematian dan yang lainnya adalah kematian. Atau kamu menyerah kepada tuan muda ini, kata Qin Chen. Meskipun Kaisar Simei telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun, seluruh tubuhnya lemah dan tingkat kultivasinya tidak lagi menjadi 1/10 dari kehidupan sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang ahli kaisar yang disegani. Dan tidak seperti Kaisar Agung Yoming yang hanya memiliki satu sumber jiwa yang tersisa. Kaisar Simei ini memiliki tubuh dan jiwanya. Dan begitu luka-lukanya sembuh, maka Kaisar Simei benar-benar dapat meledakkan kekuatan tingkat kaisar. Kaisar Dewa Nisa sebelumnya mengatakan bahwa dunia bawah penuh dengan bahaya. Jika Qin Chen ingin menyembuhkan Chen Sisi sesegera mungkin setelah meninggalkan kandang laut mati ini, maka tentu saja itu akan menyelamatkan banyak hal dengan memiliki seorang ahli kaisar hebat seperti Kaisar Simei di sisi Qin Chen. Membiarkan kaisar ini tunduk padamu, jangan pernah berpikir tentang itu.
kata Kaisar Sime. Dia sangat malu dan marah. Dirinya adalah sosok tingkat kaisar. Bagaimana dia bisa tunduk kepada sosok bocah kecil tingkat kaisar semu seperti Qinchen? Martabat kaisarnya di sini akan dipermalukan. Oh ya, kata Qinchen melirik Kaisar Sime, tetapi tidak terus bertanya namun berbalik untuk melihat orang-orang di bawah. Saat ini di bawah mata Qinchen, Guilong dan yang lainnya, mereka semua bergetar, merasakan tekanan yang tak terlihat. Aku tidak mengenal kalian semua, apakah kalian bersedia menyerah padaku, kata Qinchen dengan ringan. Segera begitu perkataan Qinchen ini keluar, para penguasa dari banyak area terlarang di bawah, semuanya tercekik. Hati semua orang tiba-tiba menjadi tenggelam. Sejujurnya, sebagai pemimpin tingkat transenden tingkat 3 dan juga penguasa daerah terlarang, di antara orang-orang yang hadir, siapa yang bersedia tertinggal dan menjadi pelayan dari orang lain? Mereka yang dapat mencapai sejauh ini semuanya adalah orang-orang yang bertekad. Misalnya Guilong dan yang lainnya. Meskipun mereka mengagumi Qinchen dan bersedia mematuhi perintah Qinchen ketika menghadapi musuh yang kuat, namun mereka dapat membuat dirinya tunduk kepada Qinchen. Semua orang tidak pernah berpikir akan hal itu. Hanya melihat Kaisar Sime yang dipenjara dalam kehampaan dan memikirkan Jia Luo Mingyu yang telah dilenyapkan oleh Qinchen dalam sekejap sebelumnya, banyak orang merasa sangat berat. Jika mereka langsung menolak Qinchen dengan cara ini, apakah nasib mereka juga akan sama seperti Jia Luo Mingyu? Qinchen lalu berkata dengan ringan, "Aku bukan orang yang haus darah. Anda telah berperang melawan musuh denganku sebelumnya, dan itu dapat dianggap sebagai persahabatan. Jika Anda tidak ingin tunduk kepadaku, aku akan mengasingkan Anda semua kembali ke tanah telantar daripada membunuh semua orang." Setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk dipilih dalam hidupnya. Mengatakan ini pada titik ini, Qinchen tidak akan pernah memaksa siapapun. Apa yang dikatakan saudara penguasa dunia bawah benar. Patriark Yanhun mengerutkan kening. "Haha, mengapa aku harus berbohong kepada Anda?" kata Qinchen. Dia terkekeh. Mata Qinchen tenang. Transenden tingkat 3 puncak secara alami sangat luar biasa baginya di masa lalu. Akan tetapi sekarang di hadapan Qinchen itu tidaklah apa-apa. Semua orang pun langsung tergerak, namun pada saat ini tiba-tiba terdengar suara kutukan yang marah. Sialan, sekelompok idiot, mereka bahkan tidak tahu cara memeluk paha yang bagus seperti itu, sungguh bodoh. Kata Seribu Tulang. Melihat semua orang yang masih ragu-ragu, ekspresi Seribu Tulang berubah sangat buruk. "Siapa itu Tuan Muda Chen? Jika Anda dapat menyerah kepadanya, itu adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam kehidupan ini. Tetapi Anda masih ragu-ragu di sana. Karena Tuan Muda Chen dapat membiarkan Anda kembali ke tanah telantar, itu berarti Tuan Muda Chen telah menemukan cara untuk meninggalkan tanah telantar ini." Mengatakan ini, Seribu Tulang memiliki ekspresi membenci karena marah. Dia benar-benar merasa bahwa sekelompok orang di bawah ini semuanya idiot, jauh lebih tidak cerdas daripada dia di awal. Dengan begitu memohon kepada Qinchen untuk dijadikan pelayan itu, mereka masih ragu-ragu. Tidak ada penglihatan di mata mereka. "Tuanku, aku, buaya virtual, bersedia tunduk padamu." Pada saat ini sebuah suara terdengar. Seribu Tulang menoleh untuk melihatnya, dan itu adalah leluhur buaya virtual. Saya melihat leluhur buaya Su atau buaya virtual dengan cepat berlutut di tanah dengan ekspresi soleh. "Aku, buaya Su, bersedia melayani Yang Mulia sebagai tuanku dan mengikuti Yang Mulia mulai dari sekarang. Aku akan menjadi anjing yang setia di bawah perintah Yang Mulia, dan aku akan berani melewati air dan api demi Yang Mulia. Dan aku akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yang Mulia." Mendengar semua itu, semua orang tidak bisa berkata-kata. Anda menyerah untuk menyerah, apakah Anda perlu mengatakannya dengan seperti itu? "Tuanku, penjara hitam juga. Aku, Master Penjara Neraka, juga bersedia menyerah padamu. Aku, Master Jiwa, juga bersedia untuk menyerah." Pada saat ini dua suara terdengar lagi, dan itu adalah Master Penjara Neraka dan juga Master Alam Jiwa. Mereka berdua memberi hormat. Apa mereka juga? Banyak orang seketika mengubah warna mereka. Master Penjara Neraka dan Master Alam Jiwa itu adalah salah satu pusat kekuatan teratas di tanah telantar. Jadi apakah mereka juga bersedia menyerah? "Kalian berdua memiliki penglihatan yang bagus," kata Seribu Tulang terkekeh. Dan yang lain tiba-tiba menunjukkan keraguan.
Perlu dicatat bahwa Master Penjara Neraka dan Master Domain Jiwa dapat dianggap sebagai pemimpin para penguasa area Telarang. Bahkan jika kedua orang ini telah menyerah, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Penjara Neraka dan Master Alam Jiwa memiliki lebih banyak kontak dengan Qin-Chen daripada yang lain. Jadi mereka berdua secara alami tahu betapa mengerikannya Qin-Chen. Dan mereka juga curiga bahwa Qin-Chen telah menemukan cara untuk bisa pergi dari sini. Dengan Master Penjara Neraka dan Master Domain Jiwa yang mengambil inisiatif untuk tunduk kepada Qin-Chen, segera orang lain juga melangkah maju untuk memberi hormat, bersedia untuk menyerah. Bahkan leluhur hantu batu juga berlutut. Hal ini membuat Qin-Chen sedikit mengangguk. Baik leluhur hantu batu maupun serangga pemakan jiwa selamat dari banyak ahli kuat saat itu. Mereka mampu menonjol dari ribuan ahli yang kuat, itu telah melampaui batas. Mereka dapat bertahan di istana ini sampai sekarang. Mereka dapat dianggap sebagai ahli yang kuat. Dalam sekejap, sekelompok orang pun berlutut rapat di aula. Apakah kalian semua tidak mau? Qin-Chen melirik yang lain dengan mata yang tenang yang masih belum menyerah. Pada saat ini, masih banyak master dari zona Telarang yang ragu-ragu di sekitar leluhur Yanhun. Dan ada juga beberapa leluhur Guilong. Saudara Guilong, leluhur buaya virtual itu merutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Muda Chen memiliki kekuatan supernatural, tetapi dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita di tanah telantar. Jika tidak, dengan kekuatan Tuan Muda Chen bahkan Kaisar Simei dapat dikalahkan. Tetapi kenapa kamu sekarang masih ragu-ragu? Itu saja. Namun sebelum leluhur buaya virtual selesai berbicara, Guilong menghela napas, melangkah maju, berlutut dengan satu lutut di depan Qin-Chen, menundukkan kepalanya. Aku, Guilong, juga bersedia menyerah. Setelah terperangkap di tanah Telarang ini selama bertahun-tahun, semua ambisinya telah lama terhapus dan Guilong juga merasa lelah. Cukup pintar, kata Seribu Tulang mencibir. Di saat leluhur Guilong berlutut, seketika banyak orang di sekitar juga berlutut. Dan sekarang hanya leluhur Yanhun dan beberapa orang yang tersisa di lapangan yang belum menyerah. Mata leluhur Yanhun berkedip ketika dia melihat ini, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu dengan senyum di wajahnya dia pun melangkah maju, menangkupkan tangan dan berkata, Saudara Tuan Muda Chen, kami sangat mengagumi metode Anda, tetapi Qin-Chen sama sekali tidak peduli dengan perkataan dari Patriark Yanhun. Qin-Chen pun langsung mengangguk sebelum dia selesai berbicara. Hampir 95% dari penguasa area Telarang di bawah memilih untuk menyerah dan yang di luar dugaan Qin-Chen. Ucapan leluhur Yanhun terputus dan ekspresinya sangat jelek, tetapi dia tidak berani menantang Qin-Chen. Jadi dia harus menyingkirkan rasa malu di wajahnya, menahan amarahnya dan terus menangkupkan tangan. Qin-Chen menoleh kepadanya dengan tenang dan hanya dengan satu tatapan. Suara Patriark Yanhun tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qin-Chen lalu berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu tidak ingin menyerah, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mengatakan itu, Qin-Chen mengangkat tangannya dan boom, dalam sekejap, kekuatan tak kasat mata dari rune yang menahan menyelimuti leluhur Yanhun dan yang lainnya. Dan pada saat berikutnya, leluhur Yanhun menghilang dalam kehampaan ini. Dalam sekejap, dia dikirim keluar dari tempat ini. Melihat pemandangan ini, Guilong dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mata mereka dan tersentak dalam hati. Ini, sebagai leluhur puncak transenden leluhur Yanhun, beberapa orang dipindahkan oleh Qin-Chen tanpa perlawanan apapun. Dengan kekuatan seperti itu, Guilong dan yang lainnya langsung mengerti bahwa Tuan Muda Chen pasti telah sepenuhnya mengendalikan seluruh aula di sini. Tidak heran ada kepercayaan diri seperti itu. Bahkan Kaisar Simei yang dipenjara di atas, dia menjadi gila. Putra ini apakah benar-benar dia memiliki cara untuk membiarkan semua orang meninggalkan tempat ini? Baiklah, karena semua orang bersedia menyerah, maka jangan melawan dan masuklah ke dunia kecil milikku dan bergabung dengan sumbernya, kata Qin-Chen dengan ringan. Lalu kemudian melirik Seribu Tulang. Seribu Tulang, kamu yang mengaturnya. Hei Tuan Muda Chen, serahkan saja kepada bawahan, kata Seribu Tulang terkekeh. Saat berikutnya, Qin-Chen melambaikan tangannya, dan Master Penjara Neraka yang tersisa dan yang lainnya di bawah tiba-tiba diselimuti oleh suatu kekuatan, menghilang di aula dan langsung memasuki dunia kacau. Di dunia kacau, sosok-sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Begitu sosok-sosok mengerikan ini muncul di sini,
Mereka mendongak dengan kaget dan melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tempat ini adalah... Master penjara neraka dan yang lainnya nampak terkejut. Mereka di sana melihat galaksi yang sangat luas dan kacau di langit. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya itu bersinar dan di bawahnya dataran yang subur muncul, itu luas dan tak terbatas. Dan ini adalah dunia kecil. Ini jelas merupakan dunia kosmik yang lengkap. Dan atmosfer di sini benar-benar berbeda dari dunia bawah yang mereka lihat. Tampaknya ada vitalitas yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan Yang, ini adalah kekuatan Yang. Tiba-tiba leluhur batu mengecilkan pupil matanya dan berseru. Dia telah berpartisipasi di dalam perang antara dunia bawah dan lautan kosmik saat itu. Dan dia langsung mengerti bahwa aura yang datang di sini itu sebenarnya adalah aura dunia yang dari